Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi kita membaca yang namanya salawat atau sirah atau kisah daripada sekelumit daripada perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin menceritakan semua tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh seorang ulama 40 juz daripada kitab yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, dikatakan oleh ulama tersebut itu hanya sedikit daripada kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 40 juz daripada kitab sirah, kitab yang dikarang oleh seorang ulama untuk mengkisahkan, untuk menceritakan tentang keadaan Rasulullah, tentang keindahan Rasulullah, tentang keagungan Rasulullah, itu dikatakan oleh ulama itu hanya sekelumit daripada perjalanan Rasulullah SAW. Maka kita, ketika kita ingin menceritakan tentang Rasulullah, ambil salah satu sifat yang kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau di muka bumi ini wahai Muhammad, kecuali apa? Kecuali sebagai rahmat untuk semua alam. Kita pahami rahmat di sini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini seperti apa? Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah ketika muamalah dengan orang tua. Kita bisa lihat bagaimana kasih sayang Rasulullah dengan sesama sahabatnya. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah kasih sayang dengan orang yang lebih muda daripada Rasulullah, dan kita bisa lihat bagaimana muamalah, akhlak, rahmat, kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hewan sekalipun, apalagi dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis, pernah pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn Al-As, pernah pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu hari membaca daripada ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu yang beliau baca dua ayat. Ayat yang pertama adalah ayat yang menerangkan tentang Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tersebut, yaitu ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi innahunna, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mereka daripada umatku, adlalna katsiran minan nas, banyak yang tersesat daripada ajaran-ajaranku wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman tabi'ani, maka ya Allah, barang siapa yang dia mengikutiku, kata Nabi Ibrahim, barang siapa dia mengikutiku, fa innahu minni, maka dia termasuk golonganku. Wa man asani, dan barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Menangis kenapa? Nabi Ibrahim ketika berdoa seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat ada di antara umat Nabi Ibrahim yang bermaksiat, Allah mengampuni dosanya. Maka ketika itu Rasulullah menangis. Dan ayat yang kedua adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ketika itu Rasulullah membaca yang tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa yang taghfir lahum sampai akhir, Rasulullah menangis juga. Karena ayat tersebut adalah untuk umat Nabi Isa, yaitu apa? Ya Allah, yang tu'adzibhum, jika engkau mengadab mereka wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu wahai Allah.
Wa yang taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkau wahai Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Ketika itu Rasulullah menangis pula ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala dalam kata lain menjamin umatnya Nabi Ibrahim dengan mengampuni, yang menjamin umat Nabi Isa yang mengampuni. Maka ketika itu farafa'a yadaihi, maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya sambil menangis. Rasulullah mengatakan, Allahumma ummati, ummati, wahai Allah umatku, umatku bagaimana? Ketika itu Rasulullah sambil menangis meminta kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, Allahumma ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergilah kamu kepada Nabi Muhammad, tanyakan kepada Nabi Muhammad, ma yubkik, apa yang membuat kamu nangis wahai Muhammad. Maka ketika itu malaikat Jibril alaihi salam pergi menghampiri, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ma yubkik, apa yang membuat kamu nangis? Apa yang membuat kamu seperti ini wahai Muhammad? Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ketika aku membaca ayat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala jelas, kata Nabi Muhammad, jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin umatnya Nabi Ibrahim yang bermaksiat. Kemudian ketika aku membaca daripada ayat yang diturunkan kepada Nabi Isa, Allah juga mengampuni. Lalu bagaimana keadaan umatku setelah aku meninggal wahai Jibril? Bagaimana keadaan umatku kelak? Bagaimana keadaan umatku mereka yang berdosa? Bagaimana umatku yang bermaksiat? Maka dengan sebab inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis memikirkan umatnya. Maka ketika itu malaikat Jibril ketika mendengar daripada ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat Jibril naik lagi. Malaikat Jibril mendatangi lagi Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan perihal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikanlah, wahai Jibril, inna sanurdika wala nasu'ak, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'aka. Wahai Jibril, ucapkan, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sanurdika fi ummatika, sesungguhnya kami akan meridhoi umatmu, wala nasu'aka, dan kami tidak akan berbuat jelek kepada umatmu. Kita bisa lihat bagaimana rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fikirannya Rasulullah kepada umatnya. Yang difikirkan adalah Allahumma ummati, ummati, wahai Allah, bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan umatku setelah aku meninggal dunia. Ini yang dipikirkan oleh Rasulullah, ini yang dipikirkan oleh seorang Nabi terhadap umat-umatnya. Bahkan perjuangan Rasulullah untuk umatnya bukan semasa hidupnya saja. Pernah diriwayatkan bahwasannya setiap amalan-amalan daripada umat Nabi Muhammad akan terus dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak hari Senin, hari Kamis. Kalau tidak hari Kamis, malam Jumat. Kalau tidak malam Jumat, hari Jumat. Itu setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad akan dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang dilakukan
entah itu berbuat baik atau berbuat yang hina atau berbuat yang maksiat, akan dilaporkan kepada Rasulullah. Kira-kira kita malu apa enggak? Kita malu apa enggak? Kita berbuat maksiat kepada Allah. Ketika kita sendirian, kita berbuat maksiat, perbuatan tersebut akan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan sampai di situ, semua benda yang ada di sekeliling kita itu akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita lakukan di rumah, apa yang kita lakukan di majelis, apa yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan sendirian, itu semua yang ada di sekitar kita, benda atau makhluk hidup atau hewan atau sebagainya, akan menjadi saksi kita ketika kita di hadapan Allah, nanti dikumpulkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika amalan-amalan kita dilaporkan kepada Nabi dan Nabi menerima laporan-laporan hamba, laporan daripada umat-umatnya, maka jika ditemui amalan umatnya itu berupa kejelekan, berupa kemaksiatan, maka apa yang dilakukan Nabi? Nabi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memintakan ampun supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatnya Nabi Muhammad yang durhaka, umatnya Nabi Muhammad yang bermaksiat tersebut, sampai detik-detik akhir, sampai di kuburan, sampai ketika Rasulullah telah meninggal sekalipun, Rasulullah memperjuangkan hambanya. Maka apa yang telah kita korbankan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah kita korbankan untuk agama, apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah kita korbankan untuk sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kesunahan Nabi Muhammad saja kita tidak tahu, bahkan kita meninggalkannya. Bahkan di antara kita banyak yang tahu daripada kesunahan Nabi Muhammad, akan tetapi kita lebih memikir untuk tuli, tidak mendengarkan. Kita lebih memikir untuk acuh, untuk tidak peduli terhadap sunnah Nabi Muhammad, sehingga banyak di akhir zaman ini daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa meninggalkan sunnahnya Rasulullah, apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tanpa perasaan menyesal, dengan tanpa perasaan berdosa, dengan tanpa perasaan tidak enak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya majlis seperti pada malam hari ini, kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah hingga detik-detik akhir.